Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bunga Citra Dewi, akan menjelaskan dan memberikan tanggapan mengenai putusan Mahkamah Konstitusi perkara batas usia Capres dan Cawapres yang tengah hangat diperbincangkan pada saat ini. Sebelum membahas tentang putusan Mahkamah Konstitusi mengenai perkara usia Capres dan Cawapres, mari kita bahas terlebih dahulu apa itu Mahkamah Konstitusi, beserta tugas dan fungsinya. Nah, apa itu Mahkamah Konstitusi? Mahkamah Konstitusi merupakan lembaga tinggi negara dalam sistem ketatanegaraan Indonesia yang merupakan pemegang kekuasaan kehakiman bersama-sama dengan Mahkamah Agung. Mahkamah Konstitusi menjaga konstitusi demi tegaknya prinsip konstitusional hukum. Selanjutnya tugas dan fungsi MK. Berdasarkan Pasal 24C Ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945 dan Pasal 10 Ayat 1 huruf A sampai dengan D Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, yaitu: yang pertama, mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang bersifat final dan menguji undang-undang terhadap Undang-Undang 1945. Yang kedua, memutuskan sengketa kewenangan lembaga negara atau SKLN yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar 1945. Yang ketiga, memutuskan hasil perselisihan suara dalam pemilihan umum atau pemilu. Misalnya pada tanggal 16 Oktober tahun 2023 kemarin MK menerima permohonan mengenai usia Capres dan Cawapres dengan batas usia Capres-Cawapres 40 tahun atau menduduki jabatan yang dipilih dari pemilu atau pilkada. Dan yang terakhir, memutuskan pembubaran partai politik dalam Pasal 68 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Mahkamah Konstitusi. Disebutkan bahwa pemohon pembubaran partai politik adalah pemerintah, maka dari itu hanya Presiden yang meminta MK untuk membubarkan partai politik yang dianggap berbahaya. Selanjutnya saya akan membahas putusan perkara usia untuk Capres dan Cawapres. Ada beberapa gugatan batas usia Capres dan Cawapres di Mahkamah Konstitusi. Mahkamah Konstitusi membacakan putusan gugatan uji material syarat batas usia Capres dan Cawapres pada hari Senin tanggal 16 Oktober tahun 2023. Ada 11 gugatan soal batas usia Capres dan Cawapres yang dibacakan putusannya oleh MK. 7 diantaranya adalah: 1. Perkara nomor 29/PUK/2023 yang diajukan oleh Partai Solidaritas Indonesia atau PSI. Pemohon ingin MK mengubah batas usia minimal Capres dan Cawapres menjadi 35 tahun. 2. Perkara nomor 29/PUK/2023 diajukan oleh Partai Garuda. Pemohon ingin MK mengubah batas usia minimal Capres dan Cawapres menjadi 40 tahun atau memiliki pengalaman sebagai penyelenggara negara. 3. Perkara nomor 55/PUK/2023 yang oleh Wali Kota Bukit Tinggi Erman Safar, Wakil Bupati Lampung Selatan Pandu Kesuma Dewangsa sebagai pemohon. Pemohon ingin MK mengubah batas usia minimal Capres dan Cawapres 40 tahun atau memiliki pengalaman sebagai penyelenggara negara. 4. Perkara nomor 90/PUK/2023 yang diajukan oleh Almat Sakibiru Rea. Pemohon ingin MK mengubah batas usia Capres dan Cawapres menjadi 40 tahun atau memiliki pengalaman sebagai kepala daerah. 5. Perkara nomor 91/PUK/2023 yang diajukan oleh Arkan Wahyu Rea sebagai pemohon. Pemohon ingin mengubah batas usia minimal Capres dan Cawapres menjadi 21 tahun. 6. Perkara nomor 92/PUXXI/2023 yang diajukan oleh Melisa Militi Kristi Tarandung sebagai pemohon. Pemohon ingin MK mengubah batas usia Capres dan Cawapres menjadi 25 tahun. 7. Perkara nomor 105/PUXXI/2023 yang diajukan oleh Sutono dan Imam Hermada. Pemohon ingin MK mengubah batas usia minimal Capres dan Cawapres menjadi 30 tahun. Berikut saya akan memaparkan sidang MK soal batas usia Capres dan Cawapres pada hari Senin tanggal 16 Oktober tahun 2023. Ini adalah untuk pengucapan beberapa ketetapan dan keputusan. Ya, kita mulai dengan ketetapan nomor 118. Demi keadilan berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa, Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir menjatuhkan ketetapan dalam perkara pengujian Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang perbankan syariah terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 sebagai berikut.
menimbang bahwa Mahkamah Konstitusi telah menerima permohonan bertanggal 31 Agustus 2023 yang diajukan oleh perorangan warga negara Indonesia bernama Lisa Korintina yang diterima kepaniteraan Mahkamah Konstitusi pada tanggal 4 September 2023 berdasarkan akta pengajuan permohonan pemohon nomor 116 dan seterusnya, dan telah dicatat dalam buku registrasi perkara konstitusi elektronik pada tanggal 11 September 2023 dengan nomor 118 dan seterusnya. B. Dianggap dibacakan. C. Bahwa terhadap permohonan tersebut berdasarkan pasal 34 Undang-Undang MK, Mahkamah telah menyelenggarakan persidangan pada tanggal 5 Oktober 2023 dengan agenda pemeriksaan pendahuluan dan seterusnya. D. Bahwa pada tanggal 17 Oktober 2023, Ketua Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Anwar Usman atau tengah memimpin sidang pembacaan putusan di ruang sidang pleno Gedung Mahkamah Konstitusi, Jakarta, Senin tanggal 16 Oktober tahun 2023. Mahkamah Konstitusi menolak gugatan uji materi batas usia Capres dan Cawapres dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu yang diajukan oleh Partai Solidaritas Indonesia. Mahkamah Konstitusi menolak syarat usia Capres dan Cawapres diturunkan menjadi 35 tahun. Dalam sidang tersebut MK juga mengabulkan uji materi terhadap Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum terkait batas usia Capres dan Cawapres yang diajukan oleh mahasiswa UNS. Usia Capres dan Cawapres tetap 40 tahun kecuali sudah berpengalaman sebagai kepala daerah. Terdapat pro dan kontra dalam putusan MK mengenai batas usia Capres dan Cawapres. Tidak sedikit masyarakat yang berkomentar beragam mengenai putusan MK yang telah dibacakan pada hari Senin tanggal 16 Oktober tahun 2023. Dari berbagai putusan ada satu putusan perkara yang memunculkan keriuhan beragam komentar publik, yakni putusan MK nomor 90/PUXXI/2023 yang putusannya mengabulkan sebagian permohonan dengan menyatakan konstitusionalitas usia Capres dan Cawapres yang sebelumnya ditetapkan paling rendah 40 tahun. Adapun kontra dari Prof. Dr. Muhammad Ali Safaat, SHMH selaku Guru Besar Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Brawijaya turut menilai pada sejumlah kejanggalan pada beberapa putusan MK yang menguji konstitusionalitas pasal 169 huruf Q Undang-Undang Pemilu. Menurutnya ada 4 kejanggalan putusan MK yang menilai konstitusionalitas batas usia Capres dan Cawapres. Salah satunya yaitu, menurut Profesor Ali, putusan MK nomor 90/PUXXI/2023 telah menambahkan norma yang semestinya tidak sesuai dengan awal putusan MK, yakni menguji norma yang sudah ada untuk dinilai konstitusional atau inkonstitusional, sedangkan dalam putusan MK ini mengabulkan permohonan perkara untuk menambahkan norma baru yang sebelumnya tidak ada atau tidak diatur. Sebetulnya secara akademik itu atau putusan MK nomor 90/PUXXI/2023 tidak sesuai dengan konsep awal dari keberadaan Mahkamah Konstitusi yang fungsinya itu menguji norma yang sudah ada. Kalau menguji norma yang sudah ada, maka alternatifnya yaitu menguji apakah konstitusional atau tidak. Artinya kalau yang diuji adalah persyaratan usia 40 tahun, maka usia 40 tahun itu yang harus diputuskan apakah sesuai dengan konstitusi atau tidak sesuai konstitusi, ujar dari Profesor Ali. Berikutnya saya lampirkan putusan Mahkamah Konstitusi untuk batas usia Capres dan Cawapres. Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan seterusnya, amar putusan mengadili: 1. Mengabulkan permohonan pemohon untuk sebagian. 2. Menyatakan pasal 169 huruf Q Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2017 nomor 182, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 6109 yang menyatakan berusia paling rendah 40 tahun
bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai berusia paling rendah 40 tahun atau pernah sedang menduduki jabatan yang dipilih melalui pemilihan umum termasuk pemilihan kepala daerah, sehingga pasal 169 huruf Q Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilihan umum selengkapnya berbunyi, berusia paling rendah 40 tahun atau pernah sedang menduduki jabatan yang dipilih melalui pemilihan umum termasuk pemilihan kepala daerah. 3. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya. Tanggapan saya mengenai putusan Mahkamah Konstitusi mengenai batas usia Capres dan Cawapres yang diajukan mahasiswa Almas Sakibiru dalam perkara nomor 90-PUXXI-2023 ada beberapa yang perlu dikritis. Pertama, dari aspek material, MK justru menuruti keinginan DPR dan pemerintah, sebab dalam putusan 90-PUXXI-2023, MK telah melepaskan predikat kekuasaan kehakiman yang menjalankan fungsi check balances. Alhasil, MK terkesan menjadi alat politik DPR dan Presiden untuk perubahan undang-undang secara instan dan tidak melibatkan partisipasi publik. Kedua, MK bersifat inkonsisten. Pasalnya, para hakim konstitusi yang mengabulkan permohonan secara drastis berubah pandangan. Para hakim tersebut sebelum menolak tegas permohonan-permohonan dalam putusan perkara nomor 29-PUXXI-2023 dan 55-PUXXI-2023 dengan alasan pengujian bukan merupakan konstitusional melainkan open legal policy. Yang menarik perhatian saya ternyata gugatan dari mahasiswa UNSA oleh saudara Almas Sakubiru sebelum pemohon mencabut permohonannya, sehingga seharusnya gugatan tersebut ditolak kemudian tanggal 30 dikirim lagi surat oleh pemohon. Namun dalam perkara ini, MK justru mengambil peran DPR dengan mengubah syarat umur Capres dan Cawapres yang semestinya merupakan ranah kewenangan pembentuk undang-undang. MK menjadi tidak konsisten dengan putusan-putusan sebelumnya. Ketidakkonsistenan ini patut diduga bahwa Majelis Hakim MK yang mengabulkan permohonan ini tidak berdasarkan pada pertimbangan dan rasionalitas hukum tetapi lebih condong pada keputusan politik perorangan dan kelompok.